Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part keempat. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Minghe yang lagi asik bersama Logian didatangi Fan Kai yang dengan sengaja mengejek rank Minghe yang masih Starlight. Dia juga sengaja mengatakan ke Logian untuk mengajak teman lainnya untuk juga mengejek Minghe. Minghe tampak tidak terganggu sama Fan Kai. Minghe mengusirnya yang ganggu ngobrolan mereka. Logian juga menyuruhnya untuk diam karena dia ada panggilan penting. Inginnya membuat malu, tapi Fan Kai gagal dan pergi dari situ. Fan Kai ini suka sama Logian dan gak suka sama Minghe yang menurutnya gak pantas bagi Logian. Logian dihubungi untuk sesuatu yang sangat penting, jadi dia pamit dulu ke Minghe. Di luar dia sudah dijemput sama kakaknya yang katanya ada masalah yang membutuhkan kekuatan listrik Logian. Minghe yang melihat itu salah paham. Dia mengira kalau kakak Logian sebagai pacarnya. Minghe sudah sampai di tempat ujian masuk. Ujian penerimaan khusus ini bisa dibilang buat orang-orang yang masuk dari belakang. Pendaftaran umumnya sudah lewat. Minghe yang melihat sekitar dihampiri satu peserta dengan nama Peng Linghui. Linghui berbicara mengenai berapa banyak donasi yang dikeluarkan keluarga Minghe untuk bisa ikut ujian khusus ini. BTW si Linghui ini menghabiskan uang 7 juta yuan atau sekitar 15 miliar. Linghui akhirnya tahu kalau Minghe benar-benar bukan peserta dari jalur belakang sepertinya. Institut ini tidak kekurangan orang berbakat. Untuk memberi kesempatan siswa yang kurang secara finansial, mereka memberikan beasiswa. Karena sumbangan publik yang kurang, makanya diadakan tes penerimaan khusus. Sebagai kedok bagi siswa yang lewat belakang untuk menyumbangkan dan membayarkan beasiswa bagi mahasiswa berbakat. Bagi Linghui, uang 7 juta yuan bukan kesepakatan yang buruk. Apakah Minghe diterima masuk akademi? Lihat saja nanti. Datang 3 profesor yang bernama Yan Jin, Profesor Guzu, dan Profesor Shizu. Yan Jin mulai mengabsen satu persatu peserta. Nama Minghe sempat dia lupakan, mungkin karena Minghe tidak donasi uang sedikit pun. Ujian dibagi 5 bagian. 4 pertama untuk penguji kemampuan fisik dan tempur. Pertama, menguji kekuatan. Dengan boneka kekuatan, Minghe disuruh pertama. Bagi mereka buat apa lama-lama biarin Minghe di sini. Untuk lulus, Minghe harus mendapatkan nilai 1500 kg. Minghe sudah pernah mengetes kekuatannya. Waktu itu dia dapat 1000 kg. Minghe sudah di depan boneka kekuatan. Minghe sudah mendaratkan satu pukulan kuat yang membuat boneka itu sampai hancur terlempar. Minghe mendapatkan nilai 2200 poin. Minghe lolos ujian pertama dan peserta lain dianggap lolos karena alatnya rusak. Dan inilah kekuatan orang dalam. Profesor Shizu yang melihat itu menyarankan ke Yan Jin untuk meloloskan Minghe secara langsung. Yan Jin beralasan kalau institut ini sudah banyak menolak siswa yang hampir sama seperti Minghe. Kalau bukan karena rekomendasi dari tim pusat, Minghe tidak memenuhi syarat untuk penerimaan khusus ini. Yan Jin berencana membuat ujian yang sangat sulit buat Minghe biar cepat gagal. Ujian kedua, tes kecepatan. Mereka akan dikejar sama General rank Crimson Cheetah. Kalau ketangkap langsung gagal. Yan Jin menyuruh profesor itu untuk menyulitkan Minghe dan yang lainnya biarkan lolos saja. Tes sudah dimulai. Linghui pertama dikejar. Profesor lain memperlihatkan berapa jumlah donasi Linghui ke penguji dan Cita itu langsung disuruh bersikap bodoh. Sedangkan untuk Minghe, penguji itu menyuruh Citanya bersungguh-sungguh mengejarnya seolah itu makanan. Minghe yang dikejar begitu terkejut karena sebelumnya dia melihat kalau Cita itu kayak lemes dan gak niat. Sekarang dia bersemangat mengejarnya. Minghe menghindari kejaran Cita itu. Minghe berlari menuju ke peserta lain, siapa tahu saja teralihkan. Tapi itu sia-sia, Cita itu terus mengejarnya.
Ming He sudah paham ujian ini. Dia langsung mengeluarkan kecepatannya. Yan Jin masih kekeh untuk menggagalkan Ming He. Tapi 10 menit kemudian, Cita itu sudah kelelahan untuk mengejar Ming He. Aku baru saja selesai pemanasan. Sekarang giliranku. Aku akan menangkapmu dan merontokkan gigimu. Ming He langsung mengejar Cita itu. 15 menit kemudian, penguji itu meminta Ming He untuk berhenti. Dia nangis melihat Citanya yang sudah hampir mati kelelahan. Dan Yan Jin terpaksa meloloskan Ming He di tes ini. Tes ketiga, tes reaksi. Sekali lagi, Shizu menyarankan meloloskan Ming He yang sudah melebihi peserta lain. Yan Jin tetap saja alasan dengan unggul di kekuatan dasar saja tidak berarti banyak. Apalagi ini penerimaan khusus. Dia mengingat bagaimana ada satu ayah yang menyogoknya untuk memasukkan anaknya. Kayaknya ini ayahnya Ling Hue karena angka donasinya 6 juta yuan. Tes ketiga menguji reaksi peserta. Ada pohon layu yang terkontaminasi radioaktif oleh zat calamity, disebut demon tree. Mereka sudah memotong demon tree agar tidak bisa sampai membunuh peserta. Ketika diberikan darah, demon tree akan menyerang siapapun di sekitarnya. Penguji sudah memberikan setetes darah. Para peserta jalur belakang dengan mudah menghindari serangan dari demon tree karena darah yang diterima demon tree sedikit. Dan saat waktu Ming He, penguji memberikan banyak sekali darah, yang artinya serangan demon tree semakin cepat dan kuat. Ming He sudah menduga itu. Ming He dapat menghindari peluru. Kalau ini saja sangat mudah. Yan Jin sangat gugup melihat Ming He yang bisa menghindari serangan itu. Penguji sekali lagi menambahkan darah ke pohon. Demon Tree gerakannya semakin cepat dan kuat untuk menyerang Ming He. Tapi tetap saja Ming He bisa menghindar. Bahkan saat ini dia menutup matanya. 5 menit kemudian, Demon Tree menyerang Ming He. Penguji sampai kehabisan darah hanya untuk menggagalkan Ming He. Dan Ming He pun lulus tes ketiga. Shizu yang gak korup meminta Yan Jin untuk meloloskan Ming He yang sudah melebihi siswa institut lainnya. Yan Jin terus saja ngotot untuk terus mengetes Ming He agar bisa gagal. Dia bahkan menyalahkan siswa yang sudah lulus terlalu lembek. Tes selanjutnya, kali ini sederhana, mereka hanya perlu mengukur level talent. Ming He memprotes. Bagaimana proses ujian ini? Harusnya ini yang pertama. Percuma udah tes 3 kali lulus. Kalau yang tes keempat ini level talentnya gagal, percuma saja tes ketiga sebelumnya. Yan Jin emosi mendengar itu, peraturan tetap peraturan. Ya, peraturannya kan Anda sendiri. Ming He kali ini disuruh yang terakhir. Ling Hue pertama, dia mendapatkan Violet Soul, dan begitu juga dengan peserta lainnya. Ming He bingung melihat itu. Yan Jin dengan sombong menjelaskan apa yang nggak diketahui sama Ming He. Dia juga mengejek Ming He yang tahun lalu gagal karena talentnya White Dust. Talent ini dapat diubah. Ada zat bernama Ming Di, hasil ekstra dari Calamity Beast. Orang yang punya modal besar bisa mengganti bakat bawaan mereka dengan Ming Di. Yang Jin di sini menjelaskan apa hebatnya orang yang punya talent Violet Soul. Sama seperti sebelumnya, talent Violet Soul punya Ultimate Soul yang kuat. Ming He sudah punya itu, Star Mark Galactic Fish. Yan Jin percaya kali ini Ming He bakalan gagal. Ming He berterima kasih ke penjelasan itu. Semakin kuat kemampuan dasar yang dimiliki orang, Ultimate Soul Art-nya juga akan semakin kuat. Ming He sudah menuju ke alat penguji. Ming He sudah mengukur kemampuannya. Pertama yang muncul hidden talent-nya, terus combat talent-nya. Ming He terus mengukur sampai ke Blue Spirit dan menuju ke Violet Soul. Yan Jin terkejut karena itu bukan yang tertulis. Ling Hue mengejek Yan Jin dengan mengatakan hal yang sama. Kalau kata Profesor Yan Jin, talent bisa diubah. Ming He sebenarnya di Red Sovereign, tapi dia menyembunyikannya. Goodness memuji keputusan itu.
Ming He menghampiri Yan Jin dengan mengatakan, "Aku lulus kan? Dengan hasil ini digabungkan ketiga tes sebelumnya, pasti nilaiku tertinggi." Yan Jin terpaksa bilang Ming He lulus dan masih ngotot untuk menggagalkan Ming He di tes kelima atau tes terakhir, tes tempur. Dan saat ini mereka istirahat sebelum tes terakhir. Yan Jin sangat emosi setelah Ming He berhasil lolos. Saat itu datang Fan Kai. Dia mengetahui adanya penerimaan khusus dan mereka membutuhkan mahasiswa senior untuk menguji ujian sesungguhnya. Udah kelihatan jelas niat Fan Kai pengen menghajar Ming He. Yan Jin juga tertawa licik, dia menyetujui Fan Kai menjadi penguji. Pindah ke arena bertarung, karena tes bertarung banyak sekali yang menonton. Ming He mencoba mencari Lokian yang tentu saja tidak ada untuk melihatnya. Pertarungan pertama, Fan Kai melawan Ming He. Fan Kai ini menjadi top 10 di sekolah. Banyak orang yang ngefans ke Fan Kai. Keduanya sudah turun. Ming He sangat senang lawannya Fan Kai. Dia sangat ingin menghajar Fan Kai. Pertarungan sudah dimulai. Fan Kai membuka dengan menyerang menggunakan kemampuan Berserk Wind Tackle. Tapi serangan lemah kayak gitu bisa ditahan sama Ming He. Saat ini Ming He sudah pemanas di 4 ujian sebelumnya. Dia sangat senang melawan Fan Kai yang punya 2 wajah. Ming He sudah tahu kalau Fan Kai lah yang menyebarkan rumor buruk tentangnya. Fan Kai nggak terima diolok-olok. Dia nggak perlu lakuin itu. Ming He juga sudah dipandang buruk. Tapi kenyataannya berkata lain. Fan Kai bahkan meminta menjadi lawan Ming He langsung ke profesor. Malu sendiri ini monyet. Fan Kai terus mengoceh akan menghajar Ming He dan menggagalkannya. Ming He mengejeknya balik yang merusak suasana saja. "Apakah kau cemburu aku bersama Lokian?" Ming He mengejek Fan Kai yang kayaknya pernah menembak Lokian dan ditolak mentah-mentah. Fan Kai memunculkan wajah aslinya. Dan ini membuat Ming He semakin nyaman untuk menghajar wajahnya. Ming He melepas jaketnya dan menitipkannya ke Ling Hui. Dia sudah lama ingin menghajar Fan Kai, tapi karena dia miskin, Ming He nggak tahu harus bayar pakai apa biaya rumah sakit Fan Kai nantinya. Tapi kali ini karena ujian, maka biaya rumah sakit bukan Ming He yang menanggung. Fan Kai mengejek Ming He yang banyak bacot. Padahal dia sendiri yang banyak bacot. Ming He sudah maju. Fan Kai bisa menahan serangan itu, tapi dia terlempar cukup jauh. Saat itu dia kaget melihat Ming He yang sudah di depannya dan memberikan pukulan keras ke dagu, membuat satu giginya copot. Fan Kai yang di udara terbang dengan kekuatan anginnya, menyiapkan angin di kedua tangannya. Berserk Wind Whips. Kedua serangan angin sudah mengarah ke Ming He. Fan Kai semakin yakin sekarang Ming He tidak akan bisa mendekatinya. Whip Python, angin puyuh itu terus berterbangan di sekitar Ming He. Ming He sudah tahu ini skill Raw. Ming He menggabungkan tanah di arena. Mystic Fish, tinjuan pilar pasir. Muncul tangan besar yang memukul Fan Kai sekaligus menghilangkan anginnya. Melihat itu, Fan Kai sangat marah. Karena semakin marah dia, semakin kuat juga nafas angin berserknya. Fan Kai menggunakan teknik rahasia nafas badai tornado. Muncul tornado besar di tengah area. Shizu yang melihat itu menyuruh Yan Jin untuk menghentikan tes karena ini sudah sangat berbahaya. Tornado itu terus mengikis tanah pasir Ming He. Ming He yang melihat teknik rahasia Fan Kai mengatakan kalau ini sangat lemah dibandingkan miliknya. Ling Hui khawatir dengan Ming He. Shizu sangat marah melihat itu. Mahasiswa yang menonton sangat kaget dan takut. Tapi Ming He yang ditelan badai tetap tenang saja. Ming He memberi saran ke Fan Kai. Kalau mau menghabisi seseorang, maka kau harus melepaskan semua yang kau punya, termasuk seluruh teknik rahasia milikmu. Jangan buat dirimu menjadi orang marah yang tidak berguna sama sekali. Mendengar itu dari Ming He, Fan Kai semakin marah. Dia meningkatkan kekuatan tornadonya. Ming He sudah siap menyerang. Tinjuan ledakan, badai angin topan. Ming He menyerap angin dari Fan Kai.
menggabungkan ketinjunya dan meninju Van Kai. Badai itu terbang menerbangkan Van Kai yang tidak berkutik. Ming He menghampirinya. Van Kai bingung dengan kekuatan Ming He. Ming He menjelaskan kalau tekniknya bisa menyerap energi di sekitarnya sebagai energinya sendiri. Van Kai terkejut mendengar kalau Ming He bisa menggunakan teknik rahasia. Ling Hui menghampirinya, memberikan jaket Ming He. Ling Hui mengejek Van Kai yang ternyata sangat lemah. Ming He ke hadapan Yan Jin dan bertanya, apa dengan begini aku sudah bisa menjadi pemenang tes ini? Yan Jin masih ngotot mengejek Ming He. Ming He mengatakan sesuatu yang logis. Ini penerimaan khusus, jadi Yan Jin harus adil. Kalau kejadian Van Kai mahasiswa 10 terkuat kalah menyedihkan seperti ini dan ranknya hanya karena koneksi, itu akan merusak reputasi sekolah. Yan Jin emosi mendengar itu dan mengucapkan selamat ke Ming He diterima di Institut Manusia Super Nando. Ming He tidak hormat sama sekali ke Yan Jin yang gak pantas diberi hormat. BTW si Van Kai harus bayar uang rumah sakit sendiri dan kebetulan saat ini dia lagi gak punya uang. Ming He sudah lulus dan masuk ke Institut Nando. Saat ini dia keluar arena. Saat itu ada datang wanita yang ingin mendekatinya, tapi Lohian dengan cepat mencegah dengan cara apapun. Lohian tidak melihat pertarungan Ming He, jadi Ming He menceritakan kalau lawannya Van Kai. Dia mengatakan kalau Van Kai luarnya saja keras, tapi dalamnya Hello Kitty. Keduanya berjalan senang, akhirnya mereka bisa menjadi teman sekolah lagi dan bersama-sama lagi. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.